United States is in the middle of the world, right? Now, people, this is a flat-out lie. Look at the size of Greenland and the size of South America. According to your social studies teachers, what were continents? Largest land masses on the face of the earth, right? Now, do you know the continents? Africa, Asia, Australia, Antarctica, Europe, North America, and South America. Did I say Greenland? Well, Greenland isn't a continent, but it's a huge landmass according to this map, right? The map is a flat-out lie, people. If you read the legend on the map, here it says, in fact, South America is actually 9 times larger than Greenland. Now, look at this map. The equator on this map is down here. All the white countries are larger than they should be, and all the countries of people of color are smaller than they should be. This is a visual image that teaches children a lie. In order to make this map anywhere near accurate, you have to take this over here and put it here like this. There. Now, take a look at the difference. Does that give you a different visual image of the importance of the United States? Teaching aids like this are what make you and I racist. We were taught that this is the way the world looks. It's a flat-out lie. How could a parent not be a racist? How could a white parent not be a racist in a situation in which we do that? Wake up, people. Gunakan otak Anda. Jangan mau dibohongi oleh para elit penjajah. Wilayah kita sangat besar. Jumlah kita sangat banyak. Kalau kita sadar, mereka pasti kalah. Peta Mercator bukanlah peta yang paling benar, melainkan peta ego Eropa alias Eurocentrik. Sama seperti mereka bilang Columbus adalah penemu benua Amerika. Gimana bisa disebut penemu benua Amerika? Faktanya, ketika Columbus sampai ke Amerika, sudah ada penduduk asli di sana. Orang-orang Indian tidak dianggap sebagai penemu benua Amerika. Sementara, Columbus adalah perampok, pembunuh, dan pemerkosa suku India. Columbus adalah pemusnah ras India, genocide, tapi diagung-agungkan sebagai pahlawan. Inilah hasil propaganda Eurocentrik yang ditanamkan ke otak Anda melalui pendidikan-pendidikan sekolah. Digambarkan bahwa koboi adalah orang-orang baik, dan Indian adalah orang-orang jahat dan biadab. Padahal, koboi-koboi Eropa itulah yang menjarah tanah penduduk asli, seperti Belanda dulu menjajah Indonesia. Dan kita, penduduk asli, dianggap sebagai penjahat biadab. Bangsa Eropa yang menjarah, membunuh, dan memperkosa dianggap pahlawan. Inilah hasil propaganda Eurocentrik yang ditanam ke otak Anda melalui film-film Hollywood. Bahkan, Tarzan Raja Rimba di Afrika pun orang bule, orang Eropa. Penduduk asli Afrika dianggap apa? Eurocentrik. Nah, peta Mercator ini adalah peta Eurocentrik, tapi ditanam ke otak Anda sejak kecil, seolah-olah itu peta yang paling benar. Coba Anda baca keterangan di artikel 12 peta paling berpengaruh di dunia itu. Semua kultur selalu percaya bahwa peta yang mereka ketahui itu adalah nyata, benar, objektif, serta transparan, kata Profesor Bradman dari Queen Mary University of London. Padahal semua peta selalu subjektif, tak ada peta yang objektif. Bahkan aplikasi geospasial online yang ada pada handphone atau tablet Anda, apakah diproduksi oleh Google atau Apple atau apapun, sampai tahap tertentu masih merupakan peta yang subjektif. Tak ada peta yang sempurna. Selanjutnya, Brian McClendon, seorang eksekutif di Google, mengatakan bahwa dengan menggunakan kamera-kamera besar di punggung para hackers, memobilisasi jutaan users Google untuk mencek fakta data peta, dan membuat model bumi dalam 3 dimensi, Google maju selangkah lebih dekat dengan kesempurnaan pembuatan peta. Luar biasa. Terus kemana aja itu 13.000 satelit yang katanya melayang-layang di angkasa tanpa pilot dan tak pernah nabrak satu sama lainnya? Kok bikin peta aja harus nebeng pada pengguna Google? Google menggunakan peta Mercator, peta Eurocentrik di bidang yang datar. Dari situ, baru dibuat peta globe. Banyak para fanatik bumi bola secara subjektif mengatakan, peta yang orisinil adalah peta globe. Peta-peta datar adalah proyeksi dari peta globe. Well, mari kita buktikan, peta datar adalah proyeksi peta globe, atau justru peta globe yang merupakan proyeksi dari peta datar. Dari artikel 12 peta paling berpengaruh itu, jelas sekali terlihat secara kronologis bahwa peta globe seperti yang dibuat oleh Google adalah proyeksi dari peta Mercator yang datar dan Eurocentrik itu. Coba Anda lihat bagaimana peta globe itu dibuat dan katakan pada diri Anda sendiri, peta datar dibuat dari peta globe atau peta globe dibuat dari peta datar. Jadi, peta mana yang asli dan mana yang ilusi? Peta datar atau peta globe?
Orang berpikir bahwa peta globe dibuat oleh satelit, bisnis scam elit global, untuk mengeruk uang Anda lewat biaya telekomunikasi yang mahal. Coba lihat dokumentasi pembuatan peta globe tahun 1947 ini. Lihat bagaimana peta globe dibuat. Tak ada satelit, dan sampai sekarang pun peta globe tak pernah berubah. Peta bumi datar yang banyak beredar di internet ini bukan buatan kalangan Flat Earth, melainkan bersumber pada Gleason's Map 1892 yang disimpan di Boston Public Library. Seperti telah dijelaskan pada episode 11, di peta itu terdapat keterangan as it is, seperti yang sebenarnya, scientifically and practically correct, benar secara saintifik maupun praktek di lapangan. Mari kita buktikan. Pertama, posisi garis lintang dan bujurnya sama persis dengan peta-peta globe modern yang dibuat 110 tahun kemudian. Ini contohnya. Yang sebelah kiri, peta Gleason's Map. Yang sebelah kanan, peta Google's Map. Anda perhatikan, meski bentuk pulau di kedua peta itu berbeda, tapi koordinatnya sama. Contohnya ini, 135 derajat bujur timur. Sama persis dengan 135 derajat bujur timur pada peta Google 110 tahun kemudian. Kedua, pembagian waktunya. Apakah pembagian waktu versi globe ini, termasuk titik-titik merah yang bersebaran itu, masuk akal buat Anda? Atau pembagian waktu versi peta Flat Earth ini, yang lebih masuk akal buat Anda? Bumi adalah sebuah jam, berbentuk seperti jam, dan berfungsi seperti jam pula. Ketiga, garis lintangnya. Perlu diingat, khatulistiwa adalah garis lintang 0. Kutub utara 90 derajat lintang utara. Pada bumi bola, kutub selatan 90 derajat lintang selatan. Sekarang, coba kita tandai garis-garis lintang pada Gleason's Map. Titik lingkaran itu, kutub utara, menurut versi globe adalah 90 derajat lintang utara. Kita ikuti garis-garis lintang pada peta Flat Earth. Dari ujung kutub utara 90 derajat, sampai ke khatulistiwa persis 0 derajat. Artinya, ada 90 derajat lintang utara. Sekarang, kita ikuti garis-garis lintang selatan. 15, 30, 45, 60, dan wow, berhenti sampai di situ. Tak ada 75 derajat lintang selatan, dan tak ada 90 derajat lintang selatan. Apa artinya? Artinya, sebenarnya dari khatulistiwa ke ujung selatan itu tidak pas 90 derajat. Tapi oleh para globers ditambah dengan menarik dataran Antartika ke 90 derajat lintang selatan supaya bisa pas jadi lingkaran bola. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau tak ada satelit, bagaimana mungkin Google Maps bisa memberi informasi tentang kemacetan jalan? Bukankah itu informasi dari satelit yang memantau kemacetan jalan raya dari angkasa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. I was stuck in traffic yesterday and I was looking at my maps. I noticed I was on a road that was marked red, and then I thought, how does Google Maps know when there's traffic? Surely they can't just have a satellite that looks at all the roads in the world, so how do they do it? When you download Google Maps, you're prompted with a little box that requests access to relay data to the server.
Most people just click yes, not thinking twice, and that enables Google to ship traffic data to their server from your phone, which in turn is sent back to other users. So when you're stuck in traffic, your phone sends info to Google saying, hey, I'm stuck in traffic. Google sends that information back to the other map users and it becomes a self-sustaining traffic mapping system. Begitu juga dengan Antartika. Otak Anda dicuci sejak kecil bahwa Antartika itu benua yang kecil, supaya Anda tidak menganggap itu penting. Padahal disitulah letak harta karun dunia, rahasia bentuk bumi yang sebenarnya. Supaya Anda tidak berpikir tentang Antartika yang dijelajah oleh Admiral Byrd lewat Operation Deep Freeze tahun 1956-1957, maka diluncurkanlah Sputnik tahun 1957 dan NASA tahun 1958, pengalihan isu agar Anda tidak berpikir tentang Antartika. Antartika adalah kunci rahasia bumi datar. Pada episode 5 telah dijelaskan, sebelum ada teknologi pesawat, para pelaut seperti Kapten James Cook menghabiskan waktu 3 tahun 8 hari untuk mengelilingi Antartika. Jika Antartika adalah sebuah pulau kecil yang luasnya cuma 2 kali Australia, seperti yang dikatakan oleh peta globe, Kapten Cook tak perlu waktu 3 tahun 8 hari untuk mengelilinginya. Dengan kapal laut, Kapten Cook tak melihat ada jalan masuk ke Antartika. Ia melihat Antartika sebagai tembok es yang mengelilingi bumi datar. Oleh sebab itu, pada peta-peta lama, Antartika disebut sebagai the region of impassable ice, wilayah es yang tak dapat dilewati. Seiring dengan ditemukannya teknologi pesawat awal abad 20, orang sudah bisa pergi ke tembok Antartika. Contohnya, perjalanan pertama Admiral Byrd ke Antartika tahun 1928-1930, Antartika adalah dataran setinggi 4.000 meter, hampir setinggi gunung tertinggi di Indonesia, Jayawijaya. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now the south is a plateau. It gets in some places 14,000 feet up. Sebelum dilarang oleh elit global lewat Antarctic Treaty 1959, orang memang sulit pergi ke Antartika. Di samping hawanya dingin, kompas tidak berjalan dengan sempurna, sehingga orang akan tersesat di Antartika. Seperti apa alam di Antartika? Mari kita dengarkan laporan dokumenter Operation Deep Freeze. A plane, a place, a job. Flight is much the same everywhere on Earth, but here, aviation requires special skills. The crew is proficient in Antarctic flight. The plane is well equipped for this special task. The pilots are veterans who have flown in war and now bring their years of experience to the peaceful challenge at the bottom of the world. Anda dengar sendiri, dibutuhkan peralatan militer khusus untuk pergi ke Antartika, sebab kompas tidak berfungsi dengan baik di Antartika. Below them now the great polar plateau. Thousands of square miles, barren, flat and white. Rahasia Antartika. Bumi tampak putih dan datar. Padahal, jika bumi berbentuk bola dengan jari-jari 6.371 km, maka setiap 1 mil harusnya bumi melengkung 20 cm. Di Antartika, yang datarannya luas terhampar, mereka tak bisa bohong. Bumi memang datar. Tapi, mereka terus berupaya menutupi kebenaran. Jika Anda ikut tur ke pinggiran Antartika, Anda tak boleh memotret horizon secara langsung. Anda harus memotret lewat kaca bola, supaya horizonnya kelihatan lengkung. Ini bukan lagi kamera fish eye, tapi sudah ball eye untuk menipu Anda. Seperti yang sudah Anda dengar tadi, kompas tidak berfungsi dengan baik di Antartika, sehingga dibutuhkan peralatan khusus untuk navigasi. Jangan percaya apa kata saya, silakan buka situs resmi Departemen Lingkungan dan Energi Pemerintah Australia, wilayah yang sangat dekat dengan Antartika. Baca sendiri keterangannya. Kompas magnet harus dimodifikasi karena tidak berfungsi dengan baik di Antartika. Ini adalah fakta. Pertanyaannya, kenapa kompas tak berfungsi dengan baik? Anda harus paham bedanya kutub magnet dengan kutub geografis bumi kita. Pada magnet yang berbentuk bola, kutub utara dan kutub selatan magnet ada di kedua ujung bola. Anda bisa buktikan dengan eksperimen. Kutub selatan magnet menarik jarum utara kompas. Sebaliknya, kutub utara magnet menarik jarum selatan kompas. Jadi,
di kutub utara geografis itu magnetnya adalah kutub selatan. Dan sebaliknya, di kutub selatan geografis, magnetnya adalah kutub utara. Sebab positif menarik negatif dan negatif menarik positif. Ini adalah fakta sains yang menarik. Jika bumi berbentuk bola, tak ada masalah dengan kompas. Di bagian atas bola itu kutub selatan magnet, sehingga kompasnya menunjuk utara geografis. Di bagian bawah bola, kutub utara magnet, sehingga kompasnya menunjuk selatan geografis. Jadi, seharusnya kompas tetap saja berfungsi dengan baik di kutub selatan bumi bola, yaitu Antartika. Lantas, mengapa kompasnya tidak berfungsi? Sekarang kita pelajari, jika bumi berbentuk cakram datar, kutub utara dan kutub selatan magnetnya ada di mana? Sama seperti magnet bola, kutub selatan magnet ada di atas, kutub utara magnet ada di bawah. Sehingga, secara geografis, kutub selatan magnet di permukaan bumi datar itu menarik kompas ke arah utara. Kutub utara di tengah bumi datar. Jadi, jika Anda keliling bumi datar dari barat ke timur, Anda akan kembali ke tempat semula. Kita buktikan dengan eksperimen, bukan cuma lewat chatting atau gambar-gambar imajiner. Seorang member forum diskusi FE101.net bernama Anggoro Aji yang merupakan seorang guru membuktikan dengan eksperimen dan menguploadnya pada YouTube channel Aji Catur. Betul kan? Keliling dunia dari barat ke timur akan kembali ke tempat semula. Sebaliknya, semakin jauh ke kutub selatan geografis, kompas semakin tidak berfungsi disebabkan jauh dari medan magnet di kutub utara geografis. Tak ada medan magnet di kutub selatan geografis, sebab medan magnetnya ada di perut bumi. Itu sebabnya kompas tidak berfungsi dengan baik di Antartika. Antartika adalah misteri. Tak ada yang tahu ada apa sebenarnya di sana, kecuali elit global beserta antek-anteknya, 12 negara anggota Antarctic Treaty. Jika kita lihat di Google, Antartika adalah benua yang isinya salju semua. Saya merasa ada sesuatu yang aneh di Antartika sejak beberapa tahun yang lalu, ketika melihat dokumenter Operation Deep Freeze, perjalanan Admiral Byrd ke Antartika. Ternyata ada danau biru dengan air yang hangat. Admiral Byrd singgah ke tempat itu, mengukur suhu danau yang hangat. Juga ada pepohonan yang hijau. Antartika juga merupakan tempat yang paling kering di dunia, gurun gersang. Hal-hal seperti ini disembunyikan seolah Antartika hanya benua es yang tidak menarik di ujung bawah bumi yang berbentuk bola. Banyak anomali atau keanehan yang terjadi di Antartika. Contohnya ini, fenomena di New Mayer Station tahun 2011. Benda apa yang lewat itu? Bulan? Mengapa begitu dekat? Pada episode lalu, saya mengatakan bahwa tanggal 21 Desember, matahari berada di dekat Antartika, sehingga di Eropa musim dingin, di Australia dan Antartika musim panas. Statement ini memang betul. Kemudian, pada tanggal 22, 23, 24 Desember, di lingkar kutub utara, mataharinya tak pernah terbit. Di Antartika, mataharinya tak pernah terbenam. Saya mengambil data dari suncalc.org yang memang mengatakan demikian. Walaupun sebenarnya kita semua tahu tak ada matahari tak pernah tenggelam di Antartika. Sekarang mari kita uji apakah suncalc.org mengatakan yang sebenarnya. Secara umum suncalc.org dapat dipercaya kecuali jika menyangkut Antartika. Contohnya ini, di Australia Selatan 43 derajat lintang selatan, tanggal 22 Desember musim panas, matahari bersinar selama 15 jam. Kalau Anda turunkan sedikit ke Antartika 20 derajat ke selatan, otomatis matahari bersinar 24 jam. Anda klik dimanapun di Antartika, mataharinya bersinar 24 jam. Padahal jaraknya cuma 20 derajat lintang dari Australia. Kemudian, kalau Anda naikkan 20 derajat ke utara, siangnya 13 jam. Tapi, jika diturunkan 20 derajat ke selatan, Antartika siangnya 24 jam. Ini jelas bohong. Suncalc menggunakan cheating formula. Tiap Anda klik wilayah Antartika, data menunjukkan matahari 24 jam. Kesimpulannya, suncalc.org datanya bisa dipercaya kecuali di Antartika.
Jika Anda lihat di kutub utara, pada musim panas, matahari tak pernah terbenam. Karena lingkaran orbit matahari mengecil di dekat kutub utara, Anda lihat matahari bergerak hampir sejajar. Anda menghadap utara atau selatan pun, matahari tak pernah terbenam di kutub utara pada musim panas. Pada video ini, matahari terbit di timur sebelah kiri, terbenam di barat sebelah kanan. Artinya, video ini menghadap ke selatan. Tetap saja matahari tak pernah terbenam di musim panas. Sementara, rekaman video-video di Antartika, matahari selalu bergerak dari kanan ke kiri, timurnya di kanan, baratnya di kiri. Artinya, video ini menghadap utara, tak ada matahari di selatan Antartika. Tayangan video-videonya sudah pasti matahari bergerak dari kanan ke kiri. Tapi, jangan heran jika setelah video ini ditayangkan, akan banyak yang memanipulasi video, dibalik oleh para penipu Globers, seolah-olah dari kiri ke kanan. Oleh sebab itu, jangan percaya pada video-video. Pembuktian saintifik adalah lewat pengukuran dan eksperimen, bukan lewat tayangan video yang mudah dimanipulasi. Harap hati-hati, banyak video hoax tentang Antartika. Contohnya ini, orang yang berusaha membantah Flat Earth dengan menayangkan video matahari bersinar 24 jam di Antartika. Hal yang tak mungkin terjadi jika buminya datar. Ini adalah editing video untuk menyesatkan para truth seekers atau pencari kebenaran seperti Anda. Jack menempatkan bintang-bintang pada ketinggian 4.000 miles dengan menggunakan AutoCAD. Posisi bintang-bintangnya sesuai data-data saintifik. Yang sebelah kiri itu adalah data-data saintifik yang dimasukkan dalam komputasi Excel. Sebelah kanan adalah program AutoCAD. Kedua, Steve Torrance menempatkan data-data tersebut pada program Cinema 4D. Ini adalah tampilan jika tidak memasukkan unsur atmosfer. Bintang-bintang berada pada ketinggian yang sama, tak ada kubah star trails. Ketiga, Steve Torrance memasukkan data-data atmosfer sesuai data-data saintifik.
nya. Things that make you go, things that make you go,